Faslun wal adhiyatu sunnatun muakkadah. Hukum kurban menurut jumhur ulama adalah hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat dikuatkan, ya. Yang sangat dikuatkan untuk melakukan kurban. Ya, tibanya sunnah muakkad, meskipun ada hadis yang menjelaskan man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan dalam rizki tapi walam yudahi, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat salatku. Ini kan satu ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak mau melakukan kurban, tidak mau berkurban, ya, tidak mau berkurban. Ancaman dari Rasul dalam arti fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat salatku. Saking gak sukanya Rasul sama orang kaya yang mampu tapi tidak berkurban. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah melanjutkan kajian di pertemuan sebelumnya dalam kitab Fathul Qarib, yang mana pada saat ini sampai di bab atau di permasalahan tentang masalah kurban. Ini kurban tinggal beberapa bulan lagi, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Berarti 4 bulan lagi dari sekarang, ya. 4 bulan lagi dari sekarang, atau sekitar 120 harian lagi, lebih kurang lebih, ya. 120 lebih. Menuju ke Idul Kurban, kita patut atau perlu mempersiapkan, ya, selama 4 bulan ke depan. Seandainya kita berniat ingin melaksanakan kurban dari sekarang, bisa dipersiapkan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Ya, yang pertama mah duit, ya gitu kan, dipersiapkan itu. Kalau udah ada duit kan gampang mau beli apapun, ya. Berarti kan kalau udah diniatkan dari sekarang, oh harga kambingnya sekian atau patungan sapinya sekian, berarti kalau 4 bulan lagi, kalau umpama 3,5 juta atau 3,6 juta dibagi 4 berarti 900.000 sebulan, nah gitu. Nyisihkan, nanti ini tanggal 5 gajian, yang ada yang tanggal 5 kan gajian, ya. Tanggal 5 900, tanggal 5 900, 4 bulan kan 3,6 juta. Yang gajinya mingguan, ya tinggal seminggunya berapa, ya. Seminggunya 225, gitu. Sebulan kan 900 berarti. Insyaallah tercapai. Ketika ada niat, ketika ada keinginan, insyaallah tercapai dan dikabulkan oleh Allah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Setiap ada kemauan pasti ada jalannya. Kita niatkan dulu aja. Ketika diniatkan, ya, ketika udah niat melakukan kebaikan, seandainya tidak bisa melakukan pun, ya malaikat sudah mencatat kebaikan dari setiap niat yang akan dilakukan oleh seseorang dalam melakukan kebaikan. Sudah dicatat oleh malaikat satu kebaikan. Faslun wal adhiyatu sunnatun muakkadah. Hukum kurban menurut jumhur ulama adalah hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat dikuatkan, ya. Yang sangat dikuatkan untuk melakukan kurban. Ya, tibanya sunnah muakkad, meskipun ada hadis yang menjelaskan man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan dalam rizki tapi walam yudahi, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati
tempat sholatku. Ini kan satu ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak mau melakukan kurban, tidak mau berkurban, ya, tidak mau berkurban. Ancaman dari Rasul dalam arti pala yaqrabana musallana, jangan mendekati tempat sholatku. Saking gak sukanya Rasul sama orang kaya yang mampu tapi tidak berkurban. Namun tetap ya, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad. Setiap helai rambut dari binatang yang dikurbankan tentu akan menjadi catatan kebaikan bagi orang yang berkurban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man dzabaha syat falahu bikulli sya'ratin minha hasanah. Barang siapa yang menyembelih seekor kambing, maka baginya pahala atas setiap rambutnya. Jadi setiap helai rambut yang disembelih dari binatang kurban dicatat satu kebaikan oleh Allah bagi orang yang berkurbannya tadi. Jadi setiap helai rambut, bahkan maqalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, setiap tetesan darah, satu tetes darah yang keluar dari binatang yang disembelih atau binatang kurban yang disembelih, setiap tetesnya ini dijadikan malaikat yang akan memintakan ampun, memohonkan ampun, membacakan istighfar ya, kepada orang yang menyembelih kurbannya tadi. Setiap tetesnya, ucapan-ucapan yang terjadi dalam proses kurban, obrolan-obrolannya, dihitung tasbih gitu kan, dihitung berzikir, pegang kakinya gitu kan. Hati-hati tanduknya, kakinya ya. Itu omongan-omongan ketika penyembelihan kurban, dianggap omongan itu bukan bercanda tapi omongan tasbih atau berzikir, dicatat pahala oleh Allah ya. Tawar menawarnya ya. Ketika beli kurban tawar menawarnya sama, itu dihitung zikir. Dan ketika jadi harga kurbannya maka dihitung dengan sedekah ya. Dihitung dengan sedekah. Setiap daging kurban yang dimakan oleh orang lain, khususnya fakir miskin, maka dianggap sama dengan pahala mensedekahkan atau memerdekakan seorang budak dari Bani Ismail. Ini keutamaan kurban. Makanya kita persiapkan, kalau di sini kan ada program tahunan, program 2 tahunan, ada program 3 tahunan. Intinya ya sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan. Yang mampu tiap tahun patungan ya silahkan tiap tahun, yang mampu paketnya 2 tahunan ya silahkan 2 tahunan, yang mampunya 3 tahun ya 3 tahunan. Intinya setiap kebaikan insya Allah ada rizkinya ya, tergantung tadi niatnya ya, tergantung tadi niatnya, kesungguh-sungguhan niat, insya Allah rizki itu pasti ada ya. Mungkin kalau yang sebulannya 360 10 bulan berarti tiap tahun ya. Kalau yang 180 mungkin 2 tahun. Kalau 120 mungkin 3 tahun ya. Selama 10 bulan tidak besar ya ketika dijalani. Ketika dijalani itu tidak besar, tapi ketika dihayalkan hanya keinginan-keinginan tapi tidak ada niat, beda ya. Kalau niat dengan keinginan itu, kalau keinginan-keinginan tidak sesungguhnya, cuma bahasanya hayalan gitu kan. Tapi kalau udah niat ya, kalau udah niat, insya Allah rizkinya ada. Dari manapun tentu dialokasikan dananya untuk ke situ. Sama ketika bapak niat, saya mau pulang kampung. Nah, kalau umpama niat pulang kampung, otomatis dari sekarang atau dari dulu udah ngumpulin, ketika uangnya ada lebaran ini pulang kampung ke kampung, karena benar-benar niat. Tapi kalau kalau ada duit nanti pulang kampung, ada duit sayang cuma segini mau pulang kampung ini nggak cukup, mendingan yang lain, karena tadi niatnya hanya setengah-setengah. Tapi kalau niatnya sungguh-sungguh, insya Allah ya ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, itu dari keagungan kurban.
Sekarang dari jalur hukum fikih binatang-binatang yang boleh dipakai kurban dan ketentuan-ketentuan apa yang harus dilakukan ketika kurban. Wal adhiyah sunnatun muakkadah, sebagaimana tadi di awal bahwa hukum berkurban itu sunnah muakkad, hukumnya sunnah yang dikuatkan. Karena digambarkan binatang kurban ini akan menjadi tunggangan ya ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Seorang muslim yang berkurban ketika hendak melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini akan menaiki binatang kurbannya tadi. Kurbannya kan kambing, berarti kambing dinaikkan? Tidak ya, meskipun sekarang kurbannya kambing ya, ini kambingnya kecil nih, yang 3 juta mah kecil gitu kan. Nah, badan saya kan gemuk kayak gini lah, ini kambing mejret jadi naikin, ya gimana ini? Tidak lah ya. Jadi meskipun ya kurbannya kambing, nanti ketika di akhirat ini diserupakan atau menjadi kuda yang besar, yang tegap, yang gagah ya, sehingga membawa atau orang yang berkurban tadi menaiki kuda tersebut ya, kuda tersebut. Bagaimana yang tidak kurban karena tidak mampu dan sebagainya, sama amal-amal solehnya, amal kebaikannya akan dijadikan tunggangannya, diserupakan kuda sama. Namun kalau yang berkurban kan itu lebih bagus lagi kudanya ya. Jadi meskipun kambing yang dikurbankan, tetap di sana itu menjadi kuda yang tegap, yang gagah ya, sehingga orang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan menaiki tunggangannya tadi. Itu dalam satu hikayat. Wa yajzi fihi al-jad'u, yang boleh dipakai kurban binatang-binatangnya. 1 kambing berarti ya. Minad dha'ni, domba berarti yang pertama domba. Al-jad'u minad dha'ni, domba. Domba yang usia 1 tahun. Ya. Kalau domba malahu sanatun wa ta'ana pisaniyah, berarti yang sudah melewati 1 tahun. Ya, makanya suka diperiksa giginya, ini giginya udah ompong belum? Kalau udah ompong berarti menandakan 1 tahun. Karena ya tadi syaratnya ini yang kambing, bukan kambing ya, domba yang usia 1 tahun ya, domba yang usia 1 tahun masuk keduanya, berarti kelahiran sebelum bulan Dzulhijjah ya, kelahiran Syawal ya, kelahiran Ramadan ya, berarti di Dzulhijjah berikutnya ini bisa dipakai kurban 1 tahun lebih. Ini yang pertama ya, kecuali kalau darurat beda lagi ya. Kalau darurat itu kalau sudah tidak ada yang usia 1 tahun lebih, baru boleh yang usia 6 tahun ke atas, 6 bulan ke atas ya, usia 7 bulan, 8 bulan, seandainya sudah tidak ada yang usia 1 tahun lebih ya. Atau ada pun tapi harganya di luar pasaran gitu kan, ada tapi ini di luar pasaran, ini boleh yang 6 bulan ke atas, 7 bulan. Kalau pasarannya biasa 3 juta, ini ada nih yang 1 tahun lebih tapi harganya ini 5 juta, nggak ada, itu termasuk ya jangan. Kalau itu kan memberatkan ya, memberatkan. Kalau harga di luar pasaran biasanya 3 juta, ini harga 5 juta di luar pasaran, maka boleh yang kambing kurang dari 1 tahun. Kalau tadi domba ya, maksud kambing itu domba, kambing domba. Yang kedua, wasaniu minal ma'zi, embe ya, berarti kambing ya. Ini kambing embe yang bulunya tipis berarti. Ini yang usia 2 tahun lebih. Nah, kalau embe beda lagi. Kalau tadi domba itu usia 1 tahun ke atas, berarti 1 tahun melewati 1 kali bulan Dzulhijjah ya, 1 kali melewati bulan Dzulhijjah. Kalau embe nih yang kulitnya tipis, yang gede ya, ini harus usia 2 tahun. 2 tahun. Minal wasani minal ma'zi ya, 2 tahun berarti melewati 2 kali lebaran haji ya, gitu. 2 kali melewati lebaran haji baru. Makanya ini
yang tahu kan yang ngejual kambingnya, itu yang perlu jujur ya, yang menjual kambingnya. Yang menjual kambingnya berarti ini, oh bulan ini belum bisa nih, tahun ini belum bisa karena ini baru 1 tahun, nanti tahun depan. Nah, ini yang menjual kambingnya, jangan membohongi ya gitu. Kalau membohongi ya tadi dia yang dosa gitu kan. Kecuali kalau emang lupa, saya lupa nggak tahu nih ya lahirnya kapan, saya beli tapi nggak nanyakin lahirnya, ini beli dari orang gitu, baru itu beda. Nanti itu pakarnya ya, tukang domba atau tukang kambing tahu nih kambing usia berapa tahun. Kalau kita kan nggak tahu, tapi kalau pakarnya, kalau memang tukangnya ya tahu. Ya kalau pakarnya nyamuk aja tahu ini nyamuk betina nyamuk jantan, nah gitu. Kalau nggak tahu mah ini mana nyamuk betina sama nyamuk jantan gitu kan. Tapi kalau pakarnya yang memang ahlinya dalam kambing ya tukang kambing tadi tahu ya. Ini yang udah 2 tahun, ini yang kurang dari 2 tahun. Namun kan kejujurannya yang beda-beda. Meskipun tahu, tapi karena ingin keuntungan, akhirnya ini juga udah bisa nih dipakai kurban. Ya, apapun ya dianggap bisa, yang padahal tadi tidak sesuai dengan ketentuan. Boleh pun kalau darurat. Tapi kalau masih banyak pilihan, ya usahakan yang sesuai dengan ketentuan. 2 tahun kalau kambing ya, kalau embe ya, bahasa kita embe. Lalu yang bisa dipakai kurban wasani minal ibili, unta yang usia 5 tahun. Kalau unta 5 tahun ya, 5 tahun masuk ke 6. Nah ini unta yang bisa dipakai untuk kurban ya. Kalau di Arab mungkin 5 tahun masuk ke 6 tahun, makanya harganya pantas tinggi gitu kan ya. Mungkin kelipatan dari sapi atau kebo gitu kan, karena kalau sapi kebo kan 2 tahun bisa, kalau ini 5 tahun otomatis kelipatan harganya. Kalau umpama sapi 30 yang seukuran gitu, kalau unta ya bisa 100, bisa 200 juta gitu. Kadang-kadang sapi juga ada yang 500 juta kalau sapinya yang gede ya, sapinya yang berat. Itu kalau unta yang usia 5 tahun lebih, jadi masuk ke 6 tahun, berarti 6 tahun jalan lah bahasanya, 5 tahun lewat. Kalau sapi wasaniu minal bakari, 2 tahun sapi ya, 2 tahun wato'an api salisah, 2 tahun lebih ya, dan masuk ke tahun ketiga ya, tahun ketiga. Ini kalau sapi ya, berarti sapi juga sama melewati 2 kali lebaran haji. Kalau baru 1 tahun meskipun gemuk ya belum boleh ya, kecuali kalau darurat gitu kan. Kalau darurat, kalau belum darurat maka cari dulu sapi yang usia 2 tahun lebih. Wa tajzi albadanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Dan unta ya, bisa dipakai kurban untuk 7 orang, dan sapi pun bisa dipakai kurban untuk 7 orang. Watajzi asyatu an wahidin, kalau kambing hanya bisa dipakai untuk 1 orang. Namun pelaturan ini tidak baku ya, dalam arti tidak bisa dibalik. Setiap kambing 1 orang ya, 1 kambing hanya 1 orang. 1 orang ini bisa untuk 1 kambing. Setiap sapi bisa dipakai untuk 7 orang ya. Setiap 7 orang ini bisa 1 sapi. Namun bisa juga 1 sapi bukan untuk 7 orang, untuk 6 orang. Ini kan maksimal ya. Maksimalnya untuk 7 orang. Jadi jangan setiap sapi ini harus 7 orang. Lah enggak, kalau yang kaya mah 1 keluarganya cuma 4 orang, ya udah untuk 1 keluarga untuk 4 orang. Ya ini yang kaya nih karena punya anaknya baru 2 ya, masih kecil-kecil, suami, istri sama anak 2, orang tua udah nggak ada gitu kan. Ya udah ya, atas nama 4 orang boleh ya, gitu. Yang kaya mah 4 orang, 1 orang 1 ya gitu kan. Ini saking kayanya ini kurban sapinya 10, 1 orang 2 sapi ya boleh gitu kan. Jadi tidak baku setiap sapi itu harus 7 orang, tidak.
Tapi maksimalnya satu sapi itu boleh untuk 7 orang. Kalaupun kurang, ya, kalau seperti di program program-program masjid-masjid yang lain, ini dibuka ini setelah Lebaran Idul Fitri, ya. Setelah Lebaran Idul Fitri, siapa yang mau kurban itu pada belum ngelis yang mau kurban. Ngelisnya itu di bulan Dzulqa'dah. Baru bulan Dzulqa'dah, oh saya siap, uangnya nih 3 juta gitu kan. Karena pasarannya paketnya kan ada yang 3 juta, ada yang 3,5 juta kan, gimana masjidnya gitu kan. Ini saya gitu kan. Sehingga bulan Dzulhijjah tanggal 1 ini ada berapa? Tanggal 1 ini baru ada yang mau patungan 10 orang. Oh, baru 10 orang, berarti baru 1 sapi dan 3 orang lebih, ya. Sampai pembelian sapi itu mungkin tanggal berapa minimalnya gitu, kayak maksimalnya, apa tanggal 1 Dzulhijjah, ya, apa tanggal 5 bulan Dzulhijjah pembelian sapinya. Pokoknya tanggal 5 ini ditutup untuk patungan gitu, tanggal 5, ya. Kalau tanggal 5 ditutup untuk patungan, berarti tanggal 5 dapatnya berapa? Ini yang patungannya ini ada 60 orang, nah gitu. Berarti kalau 60 orang 7 kali 7 49 ditambah 7, nah berarti 50 berapa? 56 ini untuk 8 sapi gitu kan, sisanya 4. Nah, kalau ada 62 berarti sisanya ada 6. 6 orang yang terakhir ini ya dibeliin sapi juga, ya. Cuma mungkin sapi yang ke-9-nya ini lebih kecil daripada sapi-sapi yang 8 tadi. Kalau yang 8 ini ya harganya sekian, tapi karena ini kurang 1, ya harusnya 21 juta kalau 3 jutaan, ya. Kalau umpama 3,5 juta kan 24,5 juta, ya. 24,5 juta harusnya ini gedean, tapi karena cuma 6 orang, ya, cuma 6 orang, ini kurang 1 berarti 21 juta. Nah, ini lebih kecil, itu boleh, ya. Boleh dicukupkan, ya. Tapi banyak juga yang bawa kambing di hari 2 hari sebelum hari pemotongan. Banyak, ada yang 10 kadang-kadang. Ini berapa kurbannya? Alhamdulillah Ustaz, ada 10 yang kurban sapi, kambingnya ada 30, nah gitu. Ini selesai 1 hari. Ya kalau sapi itu dibagi-bagi, ternyata kan dibagi tiap RT atau dibagi ini karena nggak kekejar sehari penyembelihan, ya, bagi-bagi panitia. Ini boleh, ya. Jadi jangan berpaku bahwa setiap sapi ini harus 7 orang. Jadi boleh dipakai untuk 5 orang, 6 orang, 4 orang, ya. Kalau yang patungannya 4 orang, ya udahlah kita patungan 4 orang, ya berarti harganya saring 5 juta gitu kan. Karena ini yang mau patungan cuma 4 orang, berarti kita beli sapi patungan 5 juta, ya beli yang 20 juta. Boleh, ya gitu. Namun kalau maksimal dipakai untuk 7 orang. Wa arbaun la tajzi fi dhuhaya. 4 binatang yang tidak cukup dipakai kurban, tidak boleh dipakai kurban. Al-auraul bayin, yang pertama yang buta, ya. Al-bainu ba'auruha, yang buta dua-duanya atau buta sebelah. Jadi kalau umpama sapi, kambing, domba yang mau dipakai kurban ini buta dua-duanya atau buta sebelah, nggak melihat sama sekali gitu kan, ya, ini tidak boleh dipakai kurban, ya. Kambing yang nggak lihat, ya, al-aurau, kalau dua-duanya kan buta, nggak lihat sama sekali. Tapi kalau picak itu satu nggak lihat, berarti coba aja gitu, yang satunya dilakban, dia bisa jalan enggak. Kalau umpama nggak bisa jalan, oh berarti ini picak nih gitu kan, nggak lihat sebelah. Ini pun nggak boleh dipakai untuk kurban, nggak boleh. Kalau dipakai untuk masak dimakan ya boleh, tapi kalau untuk diniatkan kurban ini tidak sempurna, tidak boleh kalau yang picak. Jangankan yang buta, yang picak aja enggak. Kalau buta kan dua-duanya, picak satu. Yang kedua asalnya al-arja'ul bayin. Arja, arjuha.
Yang kedua yang pincang, yang kakinya patah ya, yang kakinya patah. Ini albain yang jelas memang benar-benar patah gitu kan, yang pincangnya. Ya, yang pincangnya jelas. Ini pun tidak boleh. Walau kana husulul araj laha ingdat tijaiha litadhiyah. Walaupun pincangnya itu karena dibeli dari pasar untuk kurban, ya, untuk kurban ketabrak mobil. Nah, itu kalau belum sembuh sampai hari H, ya, sampai hari pemotongan, itu jangan dipakai kurban dulu. Nanti ditunda tahun depan saja. Ya, tahun depan, atau bukan dipakai kurban tapi disembelih untuk makanan atau dimakan ya. Yang pincang, yang kakinya patah, yang jelas pincangnya ya. Makanya harus sempurna kaki empatnya ini. Nggak boleh pincang salah satu ya. Atau umpama ada yang nimpuk pakai batu, nah, gitu kan, padahal udah disiapkan untuk kurban ya, siapkan untuk kurban, ada yang nimpuk pakai batu, kakinya pincang, maka tidak bisa, itu harus ditunda dulu ya, ditunda tahun depan atau ditukar ya ke tangkulak, berarti kan dijual lagi ke tangkulak ya, beli lagi yang baru. Yang ketiga asalisu al-maridatul bayin, yang sakit ya, yang sakit yang jelas sakitnya ya. Yang sakitnya jelas seperti penyakit antrak atau sebangsanya yang bisa menular gitu kan. Banyak bakteri di kambing, di sapi. Nah, ini kan tidak boleh. Makanya keputusan MUI ketika tahun kemarin penyakit sapi atau penyakit sapi gila dan sebagainya, kalau memang yang terpapar benar parah, ini tidak boleh dipakai kurban karena ini al-aradul bayyin. Ya, bakteri-bakterinya bisa menyebar atau bisa menular kepada orang yang mengkonsumsinya. Seandainya mungkin memasaknya kurang matang atau yang memegang ketika ngolahnya, nah, itu. Makanya tidak boleh itu yang sakitnya parah. Tapi kalau sakitnya biasa, nah, itu masih boleh. Kalau sakitnya sedikit tidak jadi masalah. Yang keempat al-ajpa'u, yang kurus ya, yang kurus alati dhahaba mukhuha minal hazli. Yang kurus yang kira-kira sumsumnya itu udah habis ya, saking kurusnya sumsumnya nggak ada gitu kan, saking kurusnya sumsumnya habis lah gitu kan, saking kurusnya. Ini juga nggak boleh dipakai kurban ya, harus ada dagingnya lah, harus ada dagingnya, karena dalam kurban kan yang diambil manfaat dagingnya. Jadi kalau yang kurus mau diambil apanya, emang mau di sop gitu kan, diambil dagingnya ya. Diambil dagingnya. Jadi yang terlalu kurus jangan, nanti ditunda tahun depan gitu kan, biar gemuk dulu lah, biar gemuk dulu, atau setengah gemuk. Tapi kalau yang kurus tinggal tulang kering, nah, tinggal tulang aja udah kulit sama tulang, itu jangan. Wa yajzi'ul hasyul, cukup ya al hasyu, kalau umpama yang dikebiri boleh kalau yang dikebiri, karena kalau dikebiri kan kambing atau sapi makin gemuk gitu kan. Sedangkan tujuan kurban kan daging yang diambil. Jadi semakin gemuk ya semakin bagus ya. Ini boleh. Wal maksurul qarni ya, yang tanduknya patah itu pun boleh ya, wal maksurul qarni, karena yang diambil kan dagingnya, kalau tanduk kan nggak dimakan, nah, gitu. Jadi yang tanduknya patah itu tetap bisa dipakai kurban yang dikebiri. Wala tazil maqtu'atul udhun wa dhi'bi, kalau yang telinganya buntung ya, telinganya buntung atau ekornya buntung, itu nggak boleh karena kan termasuk bagian yang bisa dimakan. Jadi kalau yang telinganya itu buntung itu nggak boleh, atau ekornya buntung itu nggak boleh. Tapi kalau umpama emang ada kambing kan ada yang telinganya kecil, itu kan beda, bukan buntung, ada tapi emang kecil gitu kan dari lahir ya, emang peranakannya, atau ekornya memang pendek gitu kan, itu ya boleh ya, emang ada. Tapi kalau memang awalnya ada tapi buntung karena ada yang nebas atau karena sebab yang lain lah ya, ekornya buntung atau telinganya buntung, itu tidak bisa dipakai untuk berkurban. Itu persyaratan-persyaratan kurban.
Makanya timbul pertanyaan, bagaimana kurban itu boleh tidak kurban itu dengan sapi atau kambing yang perempuan gitu kan. Di sini tidak ada bahasan membahas tentang laki-laki dan perempuan, berarti menandakan itu bebas gitu kan. Mau laki-laki mau perempuan bebas. Namun ingat ketujuan kurban. Tujuan kurban itu apa? Tujuan kurban itu dagingnya. Ya, dagingnya. Berarti kalau yang perempuan dan laki-laki, yang perempuan usahakan jangan yang hamil. Kalau hamil, tahu bahwa kambing itu hamil, sapi itu hamil, tetap dipakai kurban, ini hukumnya bisa haram karena dagingnya sedikit ya. Dagingnya sedikit. Kalau yang hamil, makanya jangan ya. Makanya ihtiyat para ulama dari dulu ya, ustadz-ustadz kita dari dulu, ya udah pakai yang laki-laki. Karena apa? Yakin gak bakalan hamil gitu kan. Yakin gak hamil laki-laki, makanya ihtiyatnya dari dulu ya. Tapi seandainya ada yang kurban pakai sapi perempuan itu boleh ya, sapi perempuan, cuma harus benar-benar diperiksa dulu ya. Periksa ini ada janinnya tidak, sedang hamil tidak, ya gemuk, ya ini gemuk nih sapinya, ternyata sapi perempuan, dalamnya kan anak sapi, kan dagingnya kecil sedikit. Nah ini kurang baik ya. Bahkan kalau memang tahu hamil dipaksakan, ini ada yang menghukumi haram ya. Haram kalau yang hamil, tapi kalau yang tidak hamil yaitu tetap baik ya, tetap bagus ya, tetap bagus. Itu boleh karena kurban bisa disamakan dengan akikoh ya, akikah. Akikah kan boleh dengan kambing perempuan, maka kurban pun boleh dengan kambing perempuan. Cuma tadi ya, jangan yang hamil. Kalau hamil itu, apalagi kalau udah tahu, kalau nggak tahu kan nggak tiba haram, nggak tahu ini hamil apa enggaknya, disembelih, oh pas disembelih dalamnya ini ada janinnya, nggak tahu, itu nggak haram ya, makruh berarti ya. Tapi kalau umpama tahu bahwa itu hamil, itu tiba ke haram kalau tahu ya. Karena tadi memadorotkan turunan dan sebagainya ya, harusnya mungkin anaknya menjadi penerus untuk kurban tahun depan atau 2 tahun berikutnya ya. Ini kena sembelih, jadi dua-duanya langsung gitu kan. Jadi boleh ya, boleh kalau umpama tidak hamil. Cuma yang terbaik ya gitu kan. Ada yang boleh, ada yang terbaik. Yang terbaik tetap yang terbaik kan jaluknya yang terbaik ya. Yang bagusnya. Kalau ada yang terbaik jangan pilih yang kurang baik ya. Tapi kalau darurat anggaran dananya, saya mah anggaran dananya cuma segini nih. Mau beli kambingnya cuma 1 juta. Ya kambing mana ada 1 juta yang jalu ya, gitu kan. Ya kambing perempuan ya, kalau umpama alasan seperti itu ya boleh ya, tujuannya kan untuk disedekahkan dagingnya, itu kan intinya, dagingnya disedekahkan. Yang terbaik tetap laki-laki. Waktunya kapan? Waktu dhibhi min waktu sholatil id ila ghurubi syamsi min akhir ayami tasrik. Waktunya adalah 4 hari dari setelah sholat idul adha sampai hari tasrik ketiga ya. Contoh tanggal 10 itu hari Ahad ya, berarti tasrik ketiga itu hari Rabu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu ya. Rabu asar itu masih bisa menyembelih kurban. Makanya kalau umpama belum ada rizki di tanggal 10-nya ya, tanggal 11, 12 ada rizki ya, silahkan tanggal 13 itu menyembelih. Cuma kebiasaan kita mungkin tanggal 10, kalau 10 enggak tanggal 11 gitu kan. Biasanya kalau di masjid-masjid tanggal 10, tapi kalau di perusahaan, ya di PT, di desa, di kecamatan, ya kadang-kadang di, ya mungkin perusahaan yang punya perusahaan, oh kalau umpama hari H ini pasti di masjid, ya berarti hari kedua, boleh ya tadi. Oh hari kedua juga ini masih banyak ustadznya, ini masih di tempat yang lain. Hari ketiga, ya hari ketiga gak apa-apa, boleh hari ketiga, itu juga baik. Sampai asar hari ketiga tasrik. Tapi kalau udah lewat asar, maghrib hari ketiga tasrik, ya itu udah nggak bisa ya. Tibanya bukan kurban tapi sedekah biasa. Tibanya sedekah biasa. Wa yustahabu inda dzabhi, disunahkan ketika menyembelih khamsatu asya, 5 perkara. At-tasmiyah, membaca bismillah. Ketika menyembelih bismillahirrahmanirrahim.
Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Wa takbir, ya, membaca takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, ya. Dan berdoa, ya. Berdoa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal, ya. Hadhil adhiyah li, gitu kan, buat siapa gitu. Ini berdoa, ya, berdoa bil qabul, supaya diterima, berdoa supaya diterima tadi. Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal hadhil adhiyah nimatan minka alayya, atau dari siapa gitu kan, kalau 7 orang disebutkan. Terakhir, wala yaqulul mudhi syai'an minal adhiyatil mangdurah. Kalau kurbannya kurban biasa, ya, kurban biasa, ini masih boleh yang kurbannya makan, nah, makan daging kurban. Tapi kalau kurbannya kurban nazar, ya, kalau kurbannya kurban nazar, kalau kurbannya sunnah, ya sunnah itu ya bukan nazar, ya. Kalau kurbannya nazar itu wajib, maka tidak boleh memakan daging kurban, ya. Yang kurbannya jangan memakan daging kurban kalau nazar. Tapi kalau bukan nazar, jadi beda kalau niat sama nazar. Kalau niat ya niat gitu kan, niat akan melakukan. Tapi kalau nazar kan, kalau saya jadi RT gitu, nanti tahun depan kurban, nah, itu kan nazar, ya, dikaitkan. Atau kalau saya kejual sawah sana, saya mau kurban, saya nazar mau kurban di bulan Dzulhijjah berikutnya, itu nazar. Tapi kalau umpama keinginan, itu tidak bisa disebut nazar. Kalau keinginan, patungan nih, ya, saya patungan, ya, mau kurban sunnah, itu kan niat, ya, niat, itu ngazam, ya, keinginan. Kalau niat kan melakukan, ya, ngazam, insya Allah, ya, kalau ada milik itu kan ngazam, keinginan melakukan kebaikan kurban. Tapi kalau nazar, diniatkan nazar, itu nggak boleh, ya. Tapi kalau orang yang ihtiyat, yang hati-hati, yang kurban itu nggak mau, saya takut ini termasuk nazar, ya tergantung diri sendiri gitu kan. Kalau memang keyakinannya ini takut nazar, ya jangan. Tapi istrinya ya silahkan, kan yang kurban satu keluarga mungkin hanya satu, ya udah, yang lain satu keluarga makan, dia tidak makan dagingnya kalau memang ragu atau takut, ya. Kalau takut, yang padahal tadi jelas kalau nazar ya nazar, kalau bukan nazar kan bukan nazar. Wa yutimul fuqara wal masakin, dan sebaiknya kurban itu diberikan ke fakir miskin, itu sebaiknya, ya. Target utamanya fakir miskin, ya, target utamanya. Makanya dalam hukum berkurban itu bagaimana status daging kurban, ya. Kalau status daging kurban itu, karena di sini kurban itu haknya itu untuk fuqara masakin, untuk fakir miskin, ya, untuk fakir miskin, maka untuk fakir miskin ini adalah tamlik, kepemilikan. Kalau umpama untuk bukan orang fakir miskin yang mampu, ini lil ibahah, maka status dagingnya itu lil ibahah, hanya membolehkan. Bedanya kalau tamlik memiliki, contoh, ya, orang miskin dikasih kurban, namanya orang miskin dikasih daging kurban banyak nih, dari masjid ini setengah kilo, masjid ini setengah kilo, masjid ini setengah kilo. Akhirnya ada 6 masjid yang ngasih ke fakir miskin, ini menjadi 3 kilo. Aduh, ini daging semua, berasnya nggak ada, gitu kan. Berasnya nggak ada, masa mau daging dimasak semua? Dijual. Nah, dijual nih yang 2 kilo, ya dilelang lah 100.000, ya 200.000, dibeliin beras, dibeliin minyak sayur dan sebagainya. Boleh, karena kalau fakir miskin tamlik memiliki, namanya pemilik, boleh menjualnya. Tapi kalau orang kaya, lil ibaha, kalau orang kaya dikasih daging kurban, ya kambing nih ada 2 kilo, dikasih daging kambing 2 kilo. Duh, kebetulan saya namanya orang kaya, ya saya nggak biasa makan daging kambing, biasanya makan daging sapi. Mau dijual nih kambing nih, biarlah 20.000 1 kilonya atau 25.000,
ya berarti 2 kilo 50.000, nggak boleh dijual, karena sifatnya lil ibahah, hanya boleh untuk memakan, mencicipi atau memberikan kepada orang lain. Jadi kalau menjual tidak, tapi kalau diberikan lagi sama orang lain jatahnya, ini kambing saya emang nggak suka sama daging kambing, ya diberikan lagi ke tetangga, itu boleh. Tapi kalau untuk dijual tidak boleh. Jadi bedanya gitu. Kalau untuk fakir miskin ini boleh dijual, tapi kalau untuk orang kaya ini tidak boleh dijual. Makanya polemik di bab kurban, seperti masalah yang diperdebatkan, masalah kulit dan sebagainya, itu kan masalah kulit. Kan ada hadis yang menjelaskan bahwa apapun dalam binatang kurban tidak boleh diperjualbelikan atau dipakai untuk upah, itu kan udah jelas ya. Tapi kalau untuk fakir miskin boleh. Jadi helahnya seperti apa? Seperti contoh ada sapi 2. Nah, ada sapi 2. Nah, ini karena yang bantu ini panitia ada yang miskin nih 3 orang ya, ini jatah kamu ini ya gitu kan, jatah kamu ini gimana nih, mau dibagi apa mau dijual? Kalau mau dijual tuh ada tengkulaknya udah nungguin gitu kan, tengkulaknya nungguin ya, boleh ya. Kata yang ini, ya udahlah jual ya, ini kebanyakan juga dijual lah, uangnya dibagi untuk tadi fakir miskin, boleh lil ibahah tadi ya, untuk fakir miskin tadi ya. Panitia ada 3 yang tanya dulu gitu kan, karena kan tadi hak panitia itu bukan pemilik, panitia itu hanya pengolah. Pemilik tadi kan mustahik, makanya kalau umpama hati-hati ya, mustahiknya kalau fakir miskin tadi kebetulan ya ada ini jatah kamu ya, ya bukan kulian, bukan, ini jatah, emang jatah bagian kamu nih, ada 3 orang gitu kan. Ini boleh dijual karena tadi pemiliknya ya, pemilik kurban tadi ya, setelah diikrarkan ada 3 orang yang miskin yang kebetulan ikut di kepanitiaan, tapi bukan untuk ongkos panitia, beda lagi, itu memang jatah fakir miskin ya, jatah fakir miskin. Bisa ya, meskipun mungkin ada pendapat-pendapat yang lain yang menganggap wa ulima ridauhu, ini fakir miskin meskipun gak bilang dulu, kalau dijual dia dikasih duitnya pasti ridho lah. Nah, ada mungkin yang menganggap dalilnya seperti itu ya, wa ulima ridauhu, walaupun gak bilang dulu sama fakir miskinnya, dijual, uangnya dapat berapa dibagi ke fakir miskin. Ada yang menganggap mungkin itu pun diperbolehkan, karena ini panitianya bukan orang miskin, ini panitianya orang kaya semua. Gak usah nanya ke fakir miskin, udah jual aja ya, nanti uangnya untuk fakir miskin. Jadi kebetulan yang miskin itu dikasih dagingnya ya, dikasih uangnya ya, seperti itu ya. Tapi kalau yang ihtiyat tadi ditanya dulu ya, kalau yang ihtiyat yang benar-benar hati-hati, itu polemiknya. Termasuk ujroh pun harusnya bukan dari daging kurban ya. Bukan daging kurban, tapi kalau ujroh atau biaya untuk penyembelihan itu kan dari kepanitiaan, dalam arti kan untuk membeli sapi sekian, untuk penyembelihan sekian, untuk beli plastiknya itu biasanya dianggarkan. Contoh 3,5 juta ini untuk sapi saja, yang 100.000-nya ya ini untuk logistik ya, itu lebih terorganisir ya. Jadi yang tidak boleh itu tadi, yang nyembelih nggak dikasih dari ini, ya udah nih dikasih nih kakinya, itu kan menganggap kulian, itu nggak boleh kalau nganggap kulian. Tapi kalau memang ngasihnya ini jatah untuk penyembelih, bukan upah gitu kan, ingat bukan upah, itu boleh gitu. Tapi kalau umpama upah, tidak boleh memberi upah dari daging kurban tadi kalau memberi upah. Tapi kalau umpama ini untuk yang nyembelih nih, dagingnya 2 kilo atau dagingnya 3 kilo, boleh kalau yang bagiannya ya, kalau bagiannya ngasih. Tapi kalau umpama akadnya ini upah, itu yang tidak boleh kalau akadnya upah ya. Karena ya harus dibagikan ya, tidak boleh memberi upah bagi penyembelih atau logistik atau sebagainya dari penjualan daging kurban tadi, tidak boleh. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.